Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, jumpa lagi dengan saya Nur Hayati. Salam kenal. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan diberikan hati yang selalu bahagia. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya melakukan refreshing terhadap tubuh saya setelah melakukan bed rest selama 2 hari. Refresh pertama yang saya lakukan adalah mengelola pikiran saya. Mengelola pikiran bahwa saya harus segera sehat, saya bisa sehat, dan saya bisa segera beraktivitas. Yang kedua, lakukan aktivitas ringan di dalam rumah. Tentunya dilakukan sesuai kemampuan dan dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit dan tidak boleh dipaksakan. Nah, setelah kita melakukan aktivitas ringan di dalam rumah tidak ada masalah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, cuci mata. Cuci matanya nggak perlu jauh-jauh, cukup di sekitar rumah saja, lihat sekeliling kita. Proses cuci mata menurut saya adalah proses yang penting. Karena kita sebagai manusia, makhluk sosial adalah makhluk yang selalu biasanya bertatap muka dengan orang lain ya. Setelah 2 hari hanya tiduran, tentu kita bosan, kita ingin lihat suasana luar. Jadi cuci mata ini bisa dilakukan di mana saja ya, di rumah kita, mau di rumahnya di dalam gang, di dalam kota atau di pinggir kota ya, di pedesaan, itu semua bisa kita lakukan. Karena yang kita lihat adalah apa yang ada di sekitar kita, tetangga kita, lingkungan rumah kita, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini saya berjalan-jalan di sekitar rumah saja, saya lihat tanaman-tanaman saya. Ada tanaman bunga kamboja yang berbunga ya, tadi ada yang warnanya pink, ada yang merah, dan ini pohon cabe ya. Pohon cabe yang sudah berbuah berkali-kali ya, dari cabe mahal, cabai murah, cabai mahal lagi, dan ini jadi andalan keluarga buat makan tahu atau buat nyambel sewaktu-waktu kalau diperlukan. Nah, ini pohon cabenya. Nah, ini yang saya lakukan ya, saya lihat-lihat di sekitarnya ada pohon-pohonan, kemudian tadi ada gambar ulat ya, itu saya menemukan ulat hijau, kemudian juga menemukan tawon yang ternyata bergelantungan di pohon rambutan ya. Dan itu subhanallah hadiah terindah setelah bed rest selama 2 hari. Dan ini alpukat ya, alpukatnya alhamdulillah ya bergelantungan dan semakin besar. Di bawahnya itu ada pohon jagung. Nah, pohon jagungnya juga sudah semakin besar. Ya, terus ada pohon singkong, itu sudah sering saya update ya. Walaupun umurnya baru belum ada 2 bulan, tapi beberapa kali saya sharing di sini ya. Ini pohon kunyitnya juga masih yang kemarin. Daunnya cantik, melambai. Sayangnya lagi nggak kepengen bikin rendang ya. Kalau lagi bikin rendang diperluin banget tuh daun kunyit itu ya. Kalau lagi butuh walaupun sedikit kadang-kadang nggak ada. Nah, ini ada pohon pepaya yang ternyata sudah hampir mati ya. Ini pohon alpukat. Nah, ini yang pertama kali berbuah nih pohon alpukatnya. Buahnya pendek-pendek. Nah, ada yang di cabang sebelah sana itu. Nah, ini nih tingginya kurang lebih cuma 50 sampai 60 cm itu. Hampir sama tingginya sama pohon jagung yang baru ditanam kurang lebih 2 bulan. Nah, ini pohon alpukat yang pertama nih yang udah berbuah yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya. Ketiga kali apa keempat kali. Pohonnya udah cukup besar dan buahnya lumayan banyak ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nah, kebetulan ada 1, 2, 3, 4 pohon alpukat ya, yang satunya di pinggir jalan sudah berbuah juga, tapi namanya juga buah di pinggir jalan ya. Alhamdulillah ya, laris manis buahnya. Nah, ini pohon markisa yang saya tunggu-tunggu dibuatkan para-paranya untuk rambatannya, tapi juga belum juga dibuatkan. Ini pohon cabe yang pasti saya ikutin terus karena saya suka banget buahnya, ini seperti bunga ya, tuh cantik merata di atas pohon. Nah, ini pohon stroberi. Pohon stroberinya juga alhamdulillah berbuah walaupun buahnya tidak terlalu banyak, dan jenisnya adalah jenis stroberi yang kecil.
Artinya walaupun ini bukan dataran tinggi, stroberi masih bisa hidup. Mungkin cara tanam atau pengolahan pupuk saya yang kurang baik, makanya buahnya tidak sebanyak kalau kita di itu ya di kebun stroberi kayak gitu ya. Biasanya kan itu di tempat-tempat dingin. Nah, boleh dimakan. Di sini udaranya cenderung panas air ya. keran yang bersih. Nah itu tuh buahnya satu dipetik sama keponakan ya, pagi-pagi habis panen. Upahnya nyiram. Nah ini dia nih ulat bulu yang saya ceritakan tadi. Bersyukur sekali saya bisa menemukan ulat bulu yang lagi bertengger di atas daun kembang kantil. Nah ini nih di atasnya kembang kantil ini adalah pohon pacira. Nah ini tawon yang ada di pohon rambutan. Nah di bawah pohon rambutan ini ada pohon pegagan. Nah biasanya kita suka berhenti di sini nih kalau lagi naik motor, kalau kita mau berangkat kerja, mau pamit, atau kita baru sampai rumah mau buka pintu garasi. Nah untung kita tahu nih ada tawon di sini, kalau jadi kita bisa lebih berhati-hati di sini ya. Nih pada saat ngesut anginnya ternyata tambah kenceng dan bikin takut juga nih, takutnya si tawonnya itu pada terbang. Soalnya tadi pas dilihat nggak terbang, terus ada satu yang terbang, ini anginnya makin kenceng gitu ya, tapi ternyata malah dia nggak ada yang terbang nih di saat anginnya kenceng ini nih. Mungkin takut kali ya sarangnya lepas, jadi dia bantu mempertahankan sarangnya. Itu proses-proses healing sederhana yang saya lakukan setelah tubuh bedre selama 2 hari dan cukup melelahkan. Di awal refresh itu coba bangun dari tempat tidur gitu aja pusing, kepala berat, sholat saja sampai dengan posisi yang seenaknya. Tapi alhamdulillah mulai tadi pagi sholat sudah bisa dengan posisi yang seharusnya. Terus dicoba jalan aktivitas juga sudah mulai enak, dan akhirnya coba keliling-keliling, alhamdulillah luar biasa ya, enak, bisa menikmati bisa kembali kepada tubuh yang sehat insya Allah. Itulah yang saya lakukan bila terserang flu berat. Istirahat yang cukup, makan minum yang cukup, tentu minum lebih banyak karena kalau makan pasti rasanya tidak enak karena mulutnya biasanya pahit rasanya ya. Kalau minum, saya banyak minum air putih dan minum air kaldu. Biasanya saya bikin kaldu ceker ayam, kaldu kaki sapi, kaldu ikan dan lain-lain ya. Yang penting banyak kuahnya dan itu bisa berfungsi juga menghangatkan badan. Dan yang terpenting adalah selalu berdoa dan memohon kepada Allah semoga kita selalu diberikan kesehatan kembali dengan secepatnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.